Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Di pagi ini kita akan belajar IPS sebagai materi tambahan darurat. Materi IPS kita pagi ini adalah kondisi geografis Indonesia. Coba perhatikan, di sini ada sebuah peta negara kita, peta Indonesia. Peta ini menggambarkan tentang kondisi geografis yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan, di sini paling banyak berwarna biru. Warna biru ini adalah melambangkan laut. Jadi, memang negara Indonesia adalah negara yang memiliki perairan yang luas, atau biasa disebut dengan negara maritim. Selain negara maritim, Indonesia juga bisa dikatakan sebagai negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Ini pulau yang kecil-kecil ini sangat banyak sekali, lebih dari 1000 pulau. Kemudian, keadaan alam di Indonesia juga sangat bervariasi. Ada yang berupa gunung, ada berupa laut, berupa pantai, lembah, bukit, dan sebagainya. Jadi, memang berbentuk relief yang tinggi rendahnya berbeda-beda. Luas negara Indonesia adalah 5.455.675 km persegi. Jadi sekitar 5,5 juta kilometer. Tetapi anak-anak, 3,5 juta dari bagian Indonesia ini berupa perairan. Jadi memang luas perairan Indonesia itu 2/3 bagian dari seluruhnya. 2/3 bagiannya berupa laut. Sedangkan daratannya hanya 1/3. Anak-anak, sekarang kita akan mengenal letak geografis dari Indonesia. Letak geografis itu letak berdasarkan yang ada di sekeliling Indonesia. Kalau kita perhatikan, di sebelah utara ini adalah samudra. Samudra itu lautan yang sangat luas. Jadi, ini Samudra Pasifik ada di sebelah timur. Bukan timur ya, sebelah utara. Kemudian, di sebelah barat dan bagian selatan ini juga ada Samudra Hindia. Jadi memang Indonesia diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga di antara 2 benua. Di sini, ini tidak penuh gambarnya. Di sebelah utaranya ini benua Asia. Kemudian di sebelah sini ada benua Australia. Maka letak geografis Indonesia adalah di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua itu adalah daratan yang sangat luas. Kemudian, bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Mari sekarang kita lihat. Indonesia letaknya di sini. Ini ada garis batasnya. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah garis batas Indonesia. Sekarang kita lihat di sebelah utara,
Di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Filipina. Di sebelah timur, ini yang warna putih ini adalah negara Papua Nugini. Di sebelah selatan, kita berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Sedangkan di sebelah barat, ini kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagaimana dengan letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu negara jika dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu apa? Garis bujur adalah garis yang vertikal. Ini adalah garis bujur. Garis vertikal yang ada di peta. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari atas itu tidak ada. Tapi ini adalah garis bantu supaya kita mudah dalam menentukan letak suatu negara. Indonesia terletak di 95 bujur timur. Ini di sini di paling barat, 95 bujur timur di sini. Dan sampai di sini ini 141 bujur timur. Buku ulangi, Indonesia terletak di 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan untuk garis lintang adalah garis yang tidur atau garis horizontal. Ini Indonesia terletak di sini sampai di sini. Berapa angkanya? Angkanya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Mari kita lihat di sini 6 derajat lintang utara di sini sampai 11 derajat lintang selatan di sini. Ini harusnya lintang selatan ya ini ya, bukan lintang U. Ini harusnya lintang selatan. Buku ulangi lagi, letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau tadi anak-anak sudah belajar mengenai peta, maka Bu Guru juga akan menyampaikan sedikit mengenai denah. Denah ini adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Ini misalnya, ini adalah sebuah denah. Denah sebuah kandang kelinci. Kalau kita perhatikan, denah itu kan gambaran yang sempit. Sebuah kandang kelinci ya. Sementara kalau gambaran yang luas, itu bisa dikatakan dengan peta. Ini peta adalah gambaran yang luas dengan menggunakan skala tertentu. Ini adalah contoh dari sebuah peta. Ini skalanya. Nanti tinggal lihat di peta skalanya 1:1 juta misalnya. Jadi bisa dibedakan ya antara denah dan peta. Denah lebih sempit sementara peta lebih luas. Sekarang kita lihat kepadatan penduduk Indonesia. Ini adalah peta kepadatan penduduk. Di sini ada beberapa warna. Warna merah ini penduduknya di atas 1.299 per kilometer persegi. Sedangkan warna oranye ini jumlah penduduknya antara 600 sampai 1.200. Ini warna oranye muda. Ini penduduknya antara 200 sampai 599. Untuk yang warna kuning,
ini jumlah penduduknya 100 sampai 199, dan semakin ke atas jumlah penduduknya semakin jarang. Maka bisa kita lihat di sini, peta Indonesia ini kepadatan penduduknya paling banyak ada di Pulau Jawa dan paling padat lagi ada di Jakarta. Ini Jakarta sudah berwarna merah, Pulau Jawa berwarna oranye, ada lagi di sebagian Sumatera dan ada juga di sebagian Sulawesi. Dan pulau yang masih jarang penduduknya ini ada di Papua, warna hijau tua. Jadi kalian bisa membaca kepadatan penduduk yang ada di Indonesia berdasarkan peta itu. Kemudian anak-anak, mengapa kok Indonesia ini bisa kita banggakan? Ya, alasannya yang pertama, banyak nilai-nilai luhur yang ada di tengah masyarakat kita. Kemudian wilayah Indonesia juga sangat luas sekali. Kemudian letak geografis Indonesia ini sangat strategis karena tadi terletak di antara dua benua dan juga di antara dua samudra. Kemudian jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Selain itu, suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia ini sangat banyak. Budaya, sosial, dan ekonomi juga sangat beragam. Faktor inilah yang membuat kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan ingat, perbedaan ini tidaklah menjadi suatu hal yang memecahkan bangsa Indonesia, tetapi dengan keberagaman ini haruslah kita menjadi lebih kuat, lebih bersatu lagi. Kemudian, karena tadi bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi, mulai dari gunung, lembah, sungai, laut, dan sebagainya, ini ternyata tidak terlepas dari iklim. Iklim di Indonesia juga sangat mempengaruhi keadaan alam yang ada di Indonesia. Lalu, apa arti iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi kalau iklim ini waktunya sangat lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi kalau cuaca ini mudah sekali berubah. Misalnya pagi hari cuacanya mendung, tiba-tiba siang hari cerah, sore hari cuacanya hujan. Nah, jadi kalau cuaca itu cenderung lebih mudah berubah. Sementara kalau iklim ini waktunya sangat lama. Indonesia letaknya berada di iklim tropis. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang dilewati oleh matahari. Apa ciri-ciri dari iklim tropis? Cirinya adalah suhu udara yang tinggi. Jadi, suhu udaranya itu selalu tinggi di sepanjang tahun. Beda sekali dengan negara yang beriklim dingin. Ketika iklim dingin, bisa menjadi es. Tapi ketika musim panas, di sana bisa panas sekali. Sementara kalau di Indonesia, ini rata-rata suhunya sama, tidak terlalu mencolok. Kemudian, ciri yang kedua, ini lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kalau di Indonesia kan antara siang dan malam ini sama, tetapi di belahan bumi lainnya terkadang malamnya lebih pendek atau bahkan malamnya lebih lama. Kita lanjut.
iklim di Indonesia ini ada 2. Ya. Yang pertama adalah iklim laut, karena Indonesia ini wilayah lautnya luas, maka curah hujan yang ada di Indonesia juga tinggi. Kemudian iklim yang kedua yang ada di Indonesia adalah iklim panas, karena berada di daerah tropis. Tropis itu artinya panas. Karena kita berada di daerah yang panas, maka tingkat penguapannya tinggi. Kalau tingkat menguapnya tinggi, maka hujannya juga akan lebih sering. Baik anak-anak, penjelasan dari Bu Guru cukup sekian. Untuk tugasnya, ini Bu Guru tugasnya ada 10 dari Bu Guru. Soalnya ditulis, kalian catat di buku tulis. Dikerjakan dengan baik, supaya nanti bisa untuk belajar ketika anak-anak menghadapi ujian. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.